seperti yang kita ketahui di pertemuan sebelumnya bahwa sebuah startup menurut Genome Project itu terdapat 5 dimensi utama yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah terkait dengan masalah produk, kemudian yang kedua adalah masalah pelanggan, yang ketiga adalah masalah tim, yang keempat adalah keuangan, dan yang kelima adalah terkait dengan bisnis model. Secara singkat, untuk yang dimensi yang pertama itu adalah dia membahas mengenai sebuah konsep dari produk. Intinya si produknya itu harus unik, kemudian produknya harus baik, kemudian produknya harus bisa digunakan. Kemudian kalau yang masalah pelanggan ini juga sama, jadi pelanggannya istilahnya harus bisa menggunakannya dengan baik, harus bisa menjangkau sebanyak mungkin pelanggannya. Kemudian tim juga harus memiliki tim yang solid, kemudian timnya yang kompak. Kemudian keuangan juga relatif sama, jadi keuangannya harus sehat, kemudian dia tidak ada hutang dalam perusahaan tersebut, dan lain sebagainya. Oke, nah yang kelima ini kita akan bahas pada pertemuan hari ini, yaitu mengenai bisnis model. Oke, startup yang sukses adalah startup yang mampu mengelola 5 dimensi itu secara bersama-sama. Jadi maksudnya adalah tidak hanya dari sisi produk, tidak hanya dari sisi pelanggan, keuangan, tim, dan model bisnis. Jadi kalau misalnya ada salah satu dimensi saja yang tidak berjalan dengan baik, bisa dipastikan juga akan terdapat permasalahan di perusahaan tersebut atau startup tersebut. Ini kita akan fokus di masalah model bisnis. Oke, seperti yang bisa kita lihat di sini, beberapa hal yang bisa kita masukkan ke dalam model bisnis atau bisnis model itu bisa kita contohkan misalnya dari sisi activities, kemudian dari sisi value-nya, kemudian dari sisi customer relationship, kemudian customer segment, dan lain sebagainya. Intinya pada bisnis model di sini itu adalah bagaimana kita bisa meng-create, kemudian mendeliver, dan bisa melakukan proses penangkapan sebuah nilai atau value yang sudah kita tanamkan sebelumnya, kemudian tinggal kita menikmati hasilnya. Jadi sebuah perusahaan dia harus mampu untuk membuat sebuah produk, menciptakan sebuah produk, kemudian mendeliverkan kepada konsumen atau pengguna. Kemudian dari situ kita bisa menikmati hasil dari apa yang sudah kita berikan ke pengguna tadi. Nah, kita bisa menggunakan sebuah konsep yang bernama bisnis model canvas. Oke, jadi bisnis model canvas ini dia merupakan salah satu jenis bisnis model map, di mana itu terdapat sebuah konsep bisnis model map juga yang bernama lean canvas. Jadi dia bedanya dengan bisnis model canvas, dia lebih bersifat taktikal, jadi dia lebih bersifat taktis, di mana yang dituliskan dalam lean canvas ini dia lebih ke cara. Jadi bagaimana cara untuk mengerjakan sebuah hal atau sesuatu. Sedangkan kalau yang bisnis model canvas ini dia lebih ke sifatnya strategik, jadi jangka panjang, bagaimana kita bisa memutuskan, kemudian apa yang harus kita kerjakan di kemudian hari, bagaimana strateginya, dan lain sebagainya. Oke, bisnis model canvas sendiri dia merupakan sebuah gambaran atau representatif dari elemen-elemen bisnis dari perusahaan kita. Jadi sebuah bisnis model canvas dia memungkinkan untuk bagaimana kita bisa melihat sebuah hubungan di antara bagian-bagian dari model-model bisnis yang ada. Kayak tadi misalnya ada activity, kemudian ada customer segment, kemudian ada masalah distribution. Nah, bagaimana berbagai komponen tadi itu bisa saling berhubungan. Kemudian dengan adanya bisnis model canvas, kita dapat mengidentifikasi hipotesis. Jadi kita bisa tahu kira-kira nanti hasilnya seperti apa, atau kita punya kesimpulan sementara terkait dengan apa yang akan kita lakukan nantinya. Kemudian dengan adanya bisnis model canvas, kita juga bisa melakukan uji validasi, misalnya terkait dengan customer segment. Nah, kita bisa melakukan validasi terkait dengan segmen yang kita buat itu sudah sesuai atau belum. Kalau misalnya belum, berarti kita harus merubah segmen yang lain atau merubah ke customer segmen yang lain. Kemudian bisa juga sebagai brainstorming kalau misalnya kita mengalami gangguan terhadap market yang sudah kita ciptakan tadi.
Oke, gambarannya seperti ini, bisnis model canvas. Ada 9 bagian atau ada 9 hal yang akan saling terkait satu dengan yang lainnya untuk bisa menciptakan sebuah model bisnis yang baik. Oke, yang pertama ada yang namanya customer segment. Nah, di sini kita fokus ke masalah pengguna atau customer-nya. Kemudian yang kedua ada masalah value proposition. Jadi kalau value proposition ini terkait dengan nilai apa yang akan kita berikan ke si penggunanya. Kemudian ada distribution channel. Maksudnya adalah bagaimana kita bisa mendistribusikan value yang sudah kita punya ke si penggunanya tadi. Kemudian ada yang namanya customer relationship. Setelah value-nya kita berikan ke pengguna, itu bagaimana kita bisa tetap menjalin hubungan yang baik dengan si customer. Oke, kemudian ada revenue streams atau aliran dana atau aliran keuangan atau aliran pendapatan. Nah, jadi di sini juga kita harus memikirkan bagaimana value yang sudah kita berikan ke customer itu bisa tetap mendapatkan keuntungan yang sifatnya finansial bagi perusahaan kita. Kemudian selanjutnya ada yang namanya key resource. Oke, di sini kita akan berbicara mengenai resource apa saja yang kita miliki dalam mengembangkan sebuah bisnis model. Kemudian ada activities. Activities berarti terkait dengan aktivitas-aktivitas apa saja yang nanti akan kita lakukan. Bisa terkait dengan masalah keuangan, kemudian masalah produk itu sendiri, pengembangannya, kemudian masalah resource dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah key partners. Jadi di sini kita akan berbicara mengenai partners atau kolega atau istilahnya siapa saja yang akan bekerja sama dengan perusahaan kita untuk bisa mengembangkan sebuah model bisnis yang sudah kita rancang. Dan yang terakhir adalah terkait dengan cost structure. Nah, di sini cost structure dia berbicara mengenai biaya-biaya yang mungkin akan kita keluarkan nantinya atau saat ini, entah untuk develop sebuah produk atau untuk masalah penggajian karyawan atau masalah-masalah yang lain. Oke, yang pertama terkait dengan customer segment. Nah, intinya pada customer segment ini yang akan kita bahas itu adalah kita akan menentukan kira-kira nanti penggunanya itu siapa saja atau calon penggunanya siapa saja atau segmentasi pasarnya atau segmentasi penggunanya itu seperti apa. Jadi pada customer segment ini kita akan membuat gambaran detail dari masing-masing pengguna. Misalnya dari siapa saja stakeholdernya yang terlibat, kemudian siapa yang paling termotivasi dengan produk yang akan kita kembangkan nanti, kemudian siapa yang sekiranya paling terlayani dengan produk yang ada, dan juga siapa yang akan merasa paling diuntungkan dengan produk yang akan kita buat. Jadi di sini kita hanya berbicara mengenai pengguna atau pelanggan dari produk yang akan kita kembangkan nanti. Oke. Memang pada awalnya kita harus merancang terkait dengan penggunanya siapa saja, karena memang pengguna itulah yang nanti akan menentukan tingkat kesuksesan salah satunya dari produk yang akan kita kembangkan. Ya, bisa dibilang juga kalau misalnya kita punya produk yang baik tapi penggunanya nggak ada, itu kan juga sama saja. Jadi siapa yang memakai kalau misalnya bukan si customer tadi atau bukan si pengguna tadi.